Episode 73. Gadis kecil untuk Presdir. Oke, Mas, oke. Aku akan antarkan kamu. Tapi setidaknya kita harus pulang ke rumah dulu. Kamu nggak mungkin pergi ke sana pakai baju itu kan? Aku juga harus mengisi bahan bakar dan membawa ban cadangan. Takutnya mobil kita akan mogok lagi seperti waktu itu. Ryan berusaha membujuk. Ren terdiam sebentar, tapi kemudian ia mengangguk setelah merasa ucapan Ryan ada benarnya. Kalian mau ke kampung Dahlia sekarang? Mama Anita sama terkejutnya saat mendengar gagasan itu dari Ryan. Ren, itu tindakan yang terlalu nekat. Kampungnya lumayan jauh, dan sekarang kondisi kamu sedang tidak fit. Jangan memaksakan diri nak, sebaiknya mama hubungi mertuamu dulu ya. Kita tanyakan apa Dahlia ada di sana. Ren memejamkan mata. Ia merasakan sakit yang luar biasa hebat pada kepalanya. Bahkan sejak semalam ia belum makan sama sekali. Tapi saat ini makan tidak lagi menjadi prioritasnya, yang penting sekarang dia harus bertemu Dahlia secepat mungkin. Jangan Ma, bagaimana kalau Dahlia melarang mereka untuk menjawab telepon kita? Bisa-bisa Dahlia akan tahu niatku dan malah pergi dari sana, Ren melarang. Tapi bagaimana kalau dari awal Dahlia memang tidak ada di sana? Mama Anita masih bersikeras. Perjalanan kamu akan sia-sia Ren menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa Ma, Ren rela asalkan Dahlia bisa kembali. Ya Tuhan. Mama Anita menatap putranya dengan rasa iba. Ini kesalahan Mama, maafkan Mama karena tidak bisa menjaga perasaan Dahlia. Kalau saja waktu itu Mama tidak menyambut Melissa. Mama Anita mengusap air matanya yang telah luruh. Maafkan Mama sayang. Bukan sepenuhnya salah Mama. Ini juga kesalahan Ren karena membuat taruhan tidak masuk akal itu. Ren kemudian bangkit dari duduknya. Badannya agak terhuyung karena kepalanya masih terasa pusing. Ren, Mama mohon urungkan niat kamu ya. Coba lihat keadaan kamu sekarang. Bisa-bisa sakitmu malah tambah parah. Atau begini saja, biar Mama suruh orang lain yang ke sana ya. Mama Anita menahan tubuh putranya dengan khawatir. Ren lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Tidak Ma. Harus Ren sendiri yang datang ke sana. Ren harus menyampaikan semuanya dengan jelas ke Dahlia. Kalau tidak, Dahlia bisa pergi selamanya meninggalkan Ren. Mama Anita menghembuskan napas berat. Kalau Ren sudah bersikeras begini, tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Mama Anita tahu betul watak putranya yang sangat berpendirian teguh, tidak akan mundur kalau belum mencapai apa yang diinginkan. Kalau gitu, biar Mama bawakan kamu obat-obatan. Ryan, Tante minta tolong kamu jaga Ren baik-baik ya. Siap Tante. Ryan menggantikan posisi Mama Anita yang memegangi Ren, lalu ia bimbing sepupunya itu untuk kembali duduk di sofa. Astaga, kasihan sekali cucuku. Oma Titi yang memperhatikan mereka ikut mengusap air matanya. Sekarang kamu lihat sendiri kan, Desi. Perbuatan kamu itu menyusahkan semua orang. Tegur Oma Titi pada Tante Desi yang berdiri di sebelahnya sambil menundukkan kepala. Maaf Bu, Tante Desi terlihat menyesal. Ia sama sekali tak menyangka kalau perbuatan isengnya akan menuai masalah sebesar ini. Padahal awalnya, Tante Desi cuma ingin menggertak Dahlia saja, karena ia kira rasa cinta Ren tidak benar-benar tulus pada gadis itu. Tapi ternyata tindakannya adalah kesalahan besar. Nyatanya Ren sudah cinta mati pada Dahlia.
Bersama Rian, akhirnya Ren benar-benar pergi ke kampung halaman Dahlia hari itu juga. Perjalanan menuju kampung tersebut lumayan lama, kurang lebih menempuh waktu 6-7 jam. Selama perjalanan, Ren berusaha mengistirahatkan tubuh dengan tidur, meskipun tidak berhasil karena badannya yang masih sakit terus-menerus mengeluarkan keringat dingin. Ren bahkan terpaksa meminta Rian menghentikan mobil di tengah jalan beberapa kali untuk memuntahkan isi perutnya yang tidak ada apa-apa selain air. "Mas, kita tidak berhenti dulu buat periksa?" Rian bertanya setiap kali mobil mereka melewati rumah sakit maupun puskesmas. Tapi jawaban Ren tetap sama, menggelengkan kepalanya. "Aku sudah minum obat. Aku hanya perlu istirahat. Lanjutkan saja perjalanan kita. Jangan sampai kita sampai ke rumah mertuaku saat sudah malam. Kasihan nanti istirahat mereka terganggu," ucap Ren. Rian hanya bisa menurut sambil menghela napas panjang. Di saat begini pun, Ren masih memikirkan tentang mertuanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di depan rumah orang tua Dahlia pada pukul 5 sore. Ren buru-buru turun dari mobil dan menghampiri bapak yang duduk santai di kursi teras. Melihat kedatangan Ren, bapak jelas kebingungan dan langsung berdiri untuk menyambut calon menantunya itu. "Assalamualaikum Pak." Ren menghampiri bapak mertua yang ia takuti itu dan mencium tangannya. "Waalaikumsalam. Ren, ada apa? Kenapa tiba-tiba kemari tanpa mengabari dulu?" Bapak sebenarnya ingin memarahi Ren perkara video, tapi melihat wajah Ren yang pucat membuat lelaki itu mengurungkan niatnya. "Maaf Pak. Apa Dahlia ada di sini?" "Dahlia?" Bapak tampak kaget mendengar pertanyaan Ren. "Kenapa kamu tanyakan keberadaan Dahlia di sini? Bukannya dia ada di Jakarta?" "Ada apa Pak?" Ibu yang sedang menghangatkan sayur di dapur keluar saat mendengar suara bapak. Wanita parubaya itu sama kagetnya melihat keberadaan sang calon menantu di sana. "Loh, Ren. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu ke sini sama Dahlia?" Pertanyaan bapak dan ibu mertuanya itu jelas membuat tubuh Ren langsung terasa lemas. Itu berarti Dahlia tidak ada di sana. Kalau tidak ada, lantas pergi kemana kekasihnya itu? "Begini Pak, Bu, sebenarnya saya dan Dahlia." Belum sempat Ren menuntaskan kalimatnya, tubuhnya lebih dulu ambruk. Untunglah bapak dan Rian dengan cepat menangkap tubuh Ren sebelum benar-benar terjatuh ke lantai. "Astagfirullah." Ibu berseru heboh. Badannya panas sekali, bapak bergumam. "Ayo, kita bawa nak Ren masuk rumah," perintah bapak pada Rian. Mereka berdua kemudian menggotong tubuh Ren menuju kamar Dahlia. Setelah Ren berhasil dibaringkan, ibu segera mengompres dahi Ren dengan air hangat dan memastikan calon menantunya itu berbaring dengan nyaman. Sementara itu Rian yang sudah terlampau lelah karena menyetir hampir berjam-jam lamanya disuruh istirahat di kamar tamu rumah itu. "Sebenarnya ada apa ya Pak? Kenapa nak Ren bisa datang ke sini dengan keadaan seperti ini?" Ibu bertanya sambil menatap Ren yang terbaring lemah. "Bapak juga tidak mengerti Bu, tapi tadi dia sempat tanya sama Bapak, Dahlia ada di sini apa enggak?" "Jelas Bapak bingung lah Bu," Bapak balik bertanya, "bukannya Dahlia ada di Jakarta?" "Aneh." Ibu menghela napas panjang. "Apa mereka bertengkar ya Pak sampai Dahlia pergi nggak pamit? Kasihan sekali nak Ren sampai menyusul ke sini tapi Dahlianya nggak ada. Coba Ibu telepon Dahlia Bu. Tanyakan baik-baik ada masalah apa di antara mereka. Saat ini kita biarkan dulu Ren dan temannya istirahat.
Nanti kalau sudah sehat baru kita tanyakan langsung padanya, putus bapak sambil membimbing ibu keluar dari kamar. Setelah itu, bapak menutup pintu kamar Dahlia dari luar. Membiarkan sang calon menantu yang sedang tertidur lelap di dalam sana. Episode 74. Ren bisa mendengar sayup-sayup suara azan Isya dari musola yang tak jauh dari rumah. Saat lelaki itu membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah langit-langit kamar khas pedesaan. Ren yang masih linglung karena baru bangun tidur mengerjapkan matanya beberapa kali. Lalu setelah sadar sekarang dirinya berada di rumah orang tua Dahlia, lelaki itu langsung terbangun. Ia melihat sekeliling ruangan, dan terlihat foto-foto masa kecil Dahlia terpajang di sana. Dengan perlahan, Ren menurunkan kakinya pada lantai ubin yang dingin. Ren melangkahkan kakinya mendekati meja belajar di kamar itu, lalu mengangkat salah satu figura yang ada di sana. Pada figura itu terpasang foto Dahlia semasa SMA. Gadis manis itu berpose sambil memamerkan dua jarinya membentuk tanda peace. Cantik sekali, gumam Ren sambil mengelus wajah Dahlia pada figura. Matanya kemudian menelusuri figura yang lain, mengamati perkembangan wajah Dahlia dari masa kecil hingga dewasa. Ren tersenyum miris. Saat ini ia sedang berada di kamar Dahlia, tapi justru orang aslinya entah berada di mana. Ren menghela napas berat mengingat Dahlia tak ada di rumah itu. Lantas, di mana Dahlia berada saat ini? Apakah dia baik-baik saja? Apakah gadis itu sudah makan? Apakah Dahlia menangis karena kecewa padanya? Semua pikiran itu berkecamuk di dalam kepala Ren. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Ibu datang sambil membawa semangkuk bubur ayam. Terkejut melihat Ren sudah berpindah dari kasur. Alhamdulillah, kamu sudah sadar nak. Ibu menaruh mangkuk ke atas meja dan menghampiri Ren. Apa kamu baik-baik saja? Badannya sudah enakan? Kalau belum, ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang. Ren tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja Bu. Tidak perlu ke rumah sakit, sekarang kondisi saya sudah jauh lebih baik. Sini, duduk dulu. Ibu membimbing Ren duduk di pinggir ranjang. Kamu makan dulu ya nak. Setelah itu minum obat. Ibu nggak tahu apa yang terjadi di antara kamu dan Dahlia, tapi tetap saja kamu tidak boleh melewatkan makan. Ren menerima mangkuk yang diberikan ibu dengan tatapan kosong. Bu, apa Dahlia masih belum bisa dihubungi? Ibu menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Belum. Nomornya tidak aktif nak. Ren langsung merasa kecewa. Segitunya Dahlia ingin menghilang sampai-sampai orang tua kandungnya pun tidak dihubungi. Bu, ini semua salah saya. Ren menundukkan kepalanya. Saya membuat masalah besar yang membuat Dahlia marah. Ibu lagi-lagi hanya bisa menghela napas panjang. Nanti saja kamu ceritakan ya, sekarang kamu habiskan dulu bubur ayamnya. Kesehatan kamu jauh lebih penting. Tapi bagaimana kalau Dahlia tidak mau kembali sama saya Bu? Ibu menatap Ren dengan penuh kasih. Nak, hubungan itu seperti tanaman. Kadang perlu waktu dan kesabaran untuk tumbuh kembali setelah terluka. Yang penting, kamu tetap berusaha dan jangan menyerah. Ibu yakin, semarah apapun Dahlia, dia pasti akan luluh setelah melihat ketulusanmu untuk meminta maaf. Ren mengangguk pelan meskipun hatinya masih penuh keraguan. Ia mulai menyuap bubur ayam itu, walaupun nafsu makannya hampir tidak ada. Rasanya tawar di lidahnya yang seakan mati rasa karena beban pikiran.
Ibu terus mengawasi Ren, memastikan ia menghabiskan makannya. Setelah habis, ibu mengambil mangkuk kosong itu dan membawanya ke tempat cucian piring. "Terima kasih Bu," Ren berkata pada ibu yang berjalan menuju pintu. "Terima kasih karena Bapak dan Ibu masih mau menerima dan merawat saya yang sudah menyakiti anak Ibu." Ibu menoleh ke arah Ren dan tersenyum lembut. "Kami tahu kamu menyesal, Nak. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Istirahatlah dulu, biar pikiranmu lebih tenang." Ren mengangguk, merasa sedikit lebih lega meskipun hatinya masih berat. Ibu keluar dari kamar, meninggalkan Ren sendiri dengan pikirannya. Lelaki itu duduk di tepi ranjang, mencoba mencerna segala yang terjadi. Bayangan Dahlia terus muncul di benaknya, mengingatkannya pada semua kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Setelah beberapa saat, Ren memutuskan untuk keluar dari kamar. Ia merasa tidak bisa hanya berdiam diri. Ia pergi ke ruang tamu dan mendapati Bapak sedang duduk di kursi, membaca buku agama. "Pak," Ren berkata dengan suara pelan. "Boleh saya bicara?" Bapak meletakkan buku yang ia baca ke atas meja dan menatap Ren dengan serius. "Silahkan, apa yang mau kamu bicarakan, Ren?" Ren duduk di kursi yang berhadapan dengan Bapak. Ia mengatur napasnya sebelum mulai bercerita. "Semuanya berawal dari pesta pengangkatan saya, Pak." Ren kemudian mulai menceritakan semuanya pada Bapak. Mulai dari taruhan, pertemuannya dengan Melissa, sampai Dahlia yang salah paham. "Tapi saya benar-benar tidak pernah menjadikan Dahlia objek taruhan, Pak. Saya benar-benar tulus mencintai dia. Kesalahan saya adalah karena dulu menerima taruhan itu hanya karena gengsi." Ren mengakhiri ceritanya sambil menundukkan kepala. "Sekarang, Bapak sudah mendengar semuanya. Saya yakin Bapak sangat marah kepada saya. Saya rela kalau sekarang Bapak mau menghajar saya. Perbuatan saya memang pantas mendapat hukuman, Pak." Bapak tidak langsung menjawab ucapan Ren. Lelaki itu tampak terdiam lama untuk mengatur emosinya sendiri. Jelas saja, orang tua mana yang tidak marah mendengar anaknya diperlakukan seperti itu. Meskipun menurut Ren itu semua hanya kesalahpahaman, di mata Bapak wajar saja jika Dahlia marah. "Sejujurnya, sekarang Bapak juga merasa marah sama kamu," Bapak berkata setelah beberapa saat kemudian. "Tapi, Bapak tidak berhak untuk menghajar kamu. Bagaimanapun, kamu adalah anak dari orang tuamu. Seperti Bapak yang sekarang kecewa karena anak Bapak disakiti hatinya, Bapak juga tidak mau membuat orang tua kamu merasa sedih." Ren semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Bapak mengerti kalau kalian berdua itu cuma salah paham. Tapi, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan Dahlia. Kalau Dahlia bilang mau memutuskan pertunangan kalian, Bapak juga tidak akan melarangnya." Ren sontak mendongak mendengar ucapan Bapak. Matanya langsung berkaca-kaca. "Bapak cuma bisa kasih saran. Kalau memang kamu benar-benar mencintai Dahlia, tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Biarkan waktu yang membuktikan ketulusanmu," lanjut Bapak dengan suara tegas namun penuh kebijaksanaan. "Ingat, Nak, cinta sejati adalah tentang kesabaran dan pengorbanan. Jangan pernah menyerah jika memang Dahlia adalah orang yang kamu cintai. Bapak di sini hanya bisa membantu mendoakan. Kamu juga banyak-banyaklah berdoa, biar Allah yang kasih petunjuk." Ren hanya bisa terdiam sambil menganggukkan kepala. Setelah itu, ia permisi untuk pergi dari hadapan Bapak. Ren memutuskan untuk sholat dan berdoa seperti saran Bapak.
Ia menangis di atas sajadah sambil memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Ia benar-benar berharap Yang Maha Kuasa akan memudahkan jalan untuk mereka berdua. Selesai sholat, Ren mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Dahlia sekali lagi, meski tahu peluangnya tipis. Seperti yang diduga, nomornya masih tidak aktif. Ren menghela napas panjang, menyimpan kembali ponselnya. "Semoga kamu baik-baik saja, Dahlia," gumam Ren, menatap langit-langit kamar. "Aku akan berusaha memperbaiki semuanya, demi kita." Episode 75. Esok paginya, Ren pamit untuk kembali ke Jakarta. Ibu sebenarnya berusaha menahan Ren untuk tetap tinggal, apalagi mengingat kondisi fisik lelaki itu yang masih kurang sehat. "Ren, menginaplah semalam lagi di sini. Setidaknya sampai kamu benar-benar sembuh," bujuk ibu. Tapi Ren menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, Bu. Sekarang Ren sudah jauh lebih baik berkat Bapak dan Ibu. Maafkan kami kalau merepotkan kalian." "Tidak, Nak. Kami tidak kerepotan sama sekali," ibu menggelengkan kepalanya. "Kamu sudah ibu anggap seperti anak ibu sendiri. Hati-hati di jalan ya, semoga saja masalah kamu dan Dahlia bisa segera selesai." "Amin, Bu. Terima kasih." Ren mencium punggung tangan ibu dan bapak bergantian. "Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bapak dan ibu mengantarkan kepergian Ren sampai di depan rumah. Di dalam mobil, raut wajah Ren masih terlihat lesu. Rian yang lagi-lagi menyetir melirik sepupunya khawatir. "Mas, setelah ini mau bagaimana?" Ren menghela napas berat. "Terpaksa, aku harus lapor polisi." "Apa?" Rian terbelalak. "Bukannya itu berlebihan. Lagi pula, Mbak Dahlia pergi atas keinginannya sendiri. Sudah pasti polisi tidak mau menerimanya sebagai kasus orang hilang. Kalau begitu, aku akan sewa detektif swasta yang paling hebat untuk mencarinya." "Ayolah Mas, bukankah lebih baik kamu menyerah?" Mbak Dahlia bahkan sampai tidak mengabari orang tuanya, itu tandanya dia memang tidak mau ditemui sama sekali. "Bagaimana kalau dia malah merasa tertekan sama kamu?" Ucapan Rian membuat Ren menundukkan kepalanya. Hal itu membuat Rian sadar kalau perkataannya sudah keterlaluan. "Maaf Mas," Rian berkata panik. "Aku tidak bermaksud untuk membuat kamu kecewa. Tapi, keadaannya sudah seperti ini. Aku hanya tidak mau kamu terus-terusan menyiksa diri sendiri." "Aku tidak mungkin menyerah, Rian." Air mata Ren menetes. "Kalau aku menyerah, bisa jadi Dahlia tidak akan kembali lagi padaku. Kalau Dahlia tidak kembali, lebih baik aku mati saja." "Astaga, Mas. Jangan bicara seperti itu. Dunia tidak hancur hanya gara-gara Mbak Dahlia pergi. Masih banyak ikan di laut, masih banyak perempuan lain di luar sana yang pasti mau menerima kamu." "Kamu tahu apa, Rian?" Ren berkata gusar. "Memang benar ada banyak perempuan lain di luar sana, tapi Dahlia cuma ada satu, dan aku hanya mau Dahlia seorang." Rian hanya mampu menghela napas panjang. Kalau sudah begitu, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ren benar-benar sudah cinta mati pada gadis itu, jadi mau dia bicara sampai berbusa pun rasanya percuma. Maka Rian memilih untuk diam saja sampai mobil mereka berhenti di depan rumah. Mama Anita dan Oma Titi sudah menunggu di teras dengan wajah cemas. Saat melihat kedatangan mobil Ren, Mama Anita langsung berlari menyambut mereka. "Ren, bagaimana? Apa kamu sudah bertemu Dahlia?" Ren menggeleng lemah,
membuat Mama Anita hanya bisa menghela napas panjang. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin Dahlia memang sedang tidak ingin ditemui. Sekarang istirahat dulu ya. Ren mengikuti langkah Mama Anita yang membawanya masuk ke rumah. Di ruang tamu, Papa Prabu sudah berdiri menatap mereka. Ren, Papa Prabu menghampiri sang putra. Papa tahu saat ini kamu sedang patah hati karena pacarmu pergi. Tapi, kamu tidak bisa begini terus. Kamu boleh merasa terpuruk, tapi tidak dengan para karyawan di perusahaan. Saat ini hidup mereka bergantung pada kamu, CEO mereka. Ren terdiam. Ucapan Papa benar. Baru beberapa hari dirinya dilantik menjadi CEO, dan sudah 2 hari dia mangkir dari pekerjaannya. Papa akan membantu kamu mencari Dahlia dengan menyewa beberapa detektif swasta. Jadi kamu fokuslah pada pekerjaanmu. Papa mohon. Meskipun merasa berat, Ren menganggukkan kepalanya. Baik Pak. Bagus, itu baru anak Papa. Papa tahu kamu akan kuat Ren. Papa Prabu menepuk bahu putranya. Akhirnya, sesuai janjinya dengan Papa Prabu, Ren pergi ke kantor esok harinya. Ia sudah meminta beberapa detektif hebat untuk mencari keberadaan sang kekasih, berapapun biayanya. Meskipun pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran pada Dahlia, Ren mencoba fokus dengan pekerjaannya. Ren melirik ponselnya yang berulang kali berdering. Ada dari Theo, Rafis, dan paling banyak dari Danu. Sepertinya Danu ingin meminta maaf, hanya saja Ren memilih untuk mengabaikannya. Ren sebenarnya kesal dan ingin membalas Danu dan juga Melissa, tapi saat ini ia ingin menemukan Dahlia terlebih dulu. Setelah pekerjaannya hari itu selesai, Ren terlebih dulu pergi ke ruangan tim marketing. Ia tak berharap bisa bertemu Dahlia di sana, karena mustahil wanita itu akan masuk kerja setelah mengajukan cuti tahunan. Tujuan Ren adalah untuk bertemu Hani, siapa tahu ada informasi darinya. Sayangnya, Hani tetap menggelengkan kepalanya seperti terakhir kali. Maaf Pak, sejak saat itu Dahlia tidak menghubungi saya lagi. Ren lagi-lagi harus menelan kekecewaan. Tapi ia tak sefrustasi kemarin. Tubuhnya sudah lelah dan ia lebih memilih untuk memasrahkan semuanya pada Tuhan. Tapi, justru, saat ia sudah mulai menyerah, Tuhan malah memberikan petunjuk. Saat Ren melangkah keluar dari lift, pandangannya langsung tertuju pada stande Aurora Leblanc yang berada di lobi. Saat melihat wajah Aurora terpampang di sana, sontak Ren teringat sesuatu. Bukankah Dahlia adalah fans berat Aurora? Dan mereka pernah berbagi kontak saat Aurora pemotretan terakhir kali. Lalu, supir taksi itu bilang Dahlia dijemput oleh mobil mewah kan? Ren langsung terbelalak saat ia menyadarinya. Setengah berlari, lelaki itu langsung menuju tempat parkir. Menancap gas mobilnya menuju satu tempat yang menjadi harapan terakhirnya, apartemen Aurora. Ia yakin Dahlia berada di sana. Kumohon, Ren melajukan mobilnya secepat mungkin sembari berdoa dalam hati. Dahlia, please, semoga kamu ada di sana. Mobil Ren sampai di depan gedung apartemen, dan langsung saja pria itu berlari ke dalam. Awalnya aksinya itu sempat dihentikan oleh security yang ada di sana. Tapi setelah Ren memberi mereka kartu nama dan memperkenalkan diri sebagai CEO Lumiere Mode, mereka langsung memperbolehkannya masuk. Ren tidak repot-repot menaiki lift, karena ia langsung berlari menuju tangga darurat. Apartemen Aurora sebenarnya berada di lantai 8, tapi Ren tak peduli. Dengan napas terengah-engah,
lelaki itu menekan bel pintu apartemen Aurora dengan tidak sabar. Sekali dua kali tidak ada jawaban, Ren menekannya hingga belasan kali. Barulah pintu apartemen itu terbuka seiring dengan suara Aurora yang terdengar mengomel. Aduh, siapa sih? Berisik banget, ganggu orang istirahat aja. Aurora langsung terpaku melihat sosok yang berdiri di depannya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Ren langsung mendorong tubuh Aurora ke samping dan menerobos masuk. Hei, Ren, tunggu. Kamu nggak bisa. Ada apa, Aurora? Bersamaan dengan itu, Dahlia keluar dari dapur sambil membawa piring berisi cookies. Dahlia, Ren berseru lirih. Dahlia yang tidak menyangka akan kedatangan Ren mematung karena terkejut. Saking terkejutnya, ia tak sadar piring di tangannya sudah jatuh ke lantai. Perang!